Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtalafu dan telah berbeda pendapat siapa para ulama fiman tentang orang-orang tafutu yang mana hilang dari orang-orang itu apa salatul idi, salat id ma'al imami bersama imam. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang ketinggalan atau kehilangan salat berjamaah, salat id berjamaah bersama imam. Faqala qaumun, maka berkata suatu kaum atau suatu mazhab, yaitu perkataannya yusolli, salat seseorang yang ketinggalan salat id berjamaah itu arba'an, akan 4 rakaat. Jadi diganti salat 4 rakaat. Wabihi, dan dengan pendapat ini, pendapat salat 4 rakaat ini adalah qala, berkata siapa Ahmadu, Imam Ahmad, was-Tsauriyu, dan Imam As-Tsauri, wahwa, dan adapun pendapat ini adalah marwiyun, telah diriwayatkan ani bin Mas'udin, dari Imam Ibnu Mas'ud. Jadi menurut pendapat mazhab Ahmad atau Hambali dan yang lainnya, dia mengganti dengan sholat 4 rakaat. Dan ini ada riwayatnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala qaumun, dan berkata juga kaum atau mazhab yang lain, bal yaqdiha, tidak, akan tetapi yaqdi, mengqadha siapa orang yang salatnya ketinggalan tadi, akan itu salat id itu ala sifati salatil imami, atas bentuk sifat salatnya imam. Jadi sama dengan salatnya imam ketika berjamaah, yaitu rakaataini, ya, ai shalla rakaataini, dia salat 2 rakaat. Dengan cara yukabbiru, bertakbir orang yang ketinggalan salat tadi, fihima, di dalam salat 2 rakaat itu, nahwa takbirihi, sebagaimana takbirnya imam. Jadi sama aja, tata caranya sama, takbirnya 7 kali rakaat pertama, kemudian 5 kali rakaat kedua, sama dengan takbirnya imam. Wa yajharu, dan menjaharkan bacaan juga siapa orang yang ketinggalan tadi, kajahrihi, sebagaimana jaharnya imam, jaharnya orang-orang yang sholat bersama imam. Wabihi, dan dengan pendapat ini adalah berkata siapa Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, maksudnya berpendapat, wa Abu Tsaurin, dan pendapat Abu Tsaur. Jadi menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Abu Tsaur, dia mengqadha'nya ya tetap 2 rakaat, dijaharkan, takbirnya pun sama 7 dan 5, seperti itu. Wa qala qaumun, dan berkata juga kaum yang lain atau ulama yang lain, bal, justru akan tetapi rakaataini, ai shalla rakaataini, dia salat 2 rakaat saja. Shalla rakaataini faqat, salat 2 rakaat saja. La yajharu, tidak menjaharkan siapa orang yang ketinggalan ini, ya, fihima, di dalam 2 rakaat itu. Jadi salatnya sir. Wala yukabbiru, dan tidak bertakbir siapa orang yang salatnya ketinggalan ini, takbirul idi, sebagaimana takbirnya salat id. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini, dia menggantinya 2 rakaat saja, tidak dijaharkan, dan tidak juga ada takbir yang 7 dan 5 itu. Kurang lebih seperti sholat duha pada umumnya. Nah, ini tidak dijelaskan nih. Pendapat siapa ini, ya? Wa qala qaumun, dan berkata ulama yang lain, jika salat siapa al-imamu imam fil musalla, di dalam tempat salat, masjid atau musalla, maka jawab dari ini adalah salat siapa orang yang ketinggalan tadi akan rakaataini, maksudnya salat 2 rakaat. Wa in shalla, dan jika salat siapa imam fi ghairil musalla, pada selain tempat salat, selain musalla, maka salat siapa orang yang ketinggalan itu arba'a rakaatin, salat akan 4 rakaat. Nah, jadi pendapat yang keempat ini dilihat, dipisah. Jika imam jamaah salat idnya salatnya di masjid atau di musalla, di tempat salat, maka ketika mengqadha'nya, dia diqadha'nya 2 rakaat. Gitu ya. Namun jika salatnya bukan di selain masjid, misalkan di lapangan, maka ketika orang mengqadha'nya, menggantinya itu, dia salatnya 4 rakaat. Ya, mungkin sebagaimana salat duha. Ini pendapat yang keempat.
Wa qala qaumun, nah nih ada pendapat yang terakhir, ini yang ekstrim juga nih ya. Adalah perkataannya adalah la qada'a alaihi, tidak ada qada alaihi atas orang yang ketinggalan salat Id berjamaah itu aslan pada dasarnya. Jadi memang tidak ada qada sama sekali. Wahwa, dan adapun pendapat ini adalah qaulu Malikin, pendapatnya Imam Malik, wa ashabihi, dan pendapatnya ashabnya atau ulama-ulama Malikiyah. Jadi kesimpulannya ada sekurang-kurangnya 5 pendapat tentang bagaimana orang yang tidak sholat Id berjamaah di hari itu. Maka bisa dikodok. Pertama, caranya bisa dikodok 4 rakaat, ya disamakan dengan sholat pada umumnya. Yang kedua, dia sholatnya persis seperti sholat Id pada umumnya. Yang ketiga, dia sholat seperti sholat duha, yang nggak ada takbir-takbiran, nggak ada jahar-jaharan, udah aja seperti sholat duha. Yang keempat, yang keempat dipisah, tergantung imamnya waktu sholat itu di masjid atau bukan. Kalau di masjid berarti dia sholat 2 rakaat sama persis dengan imam. Kalau sholatnya bukan di masjid, di musola atau di lapang atau di yang lain, maka dia sholat 4 rakaat. Dan pendapat yang terakhir ini justru tidak ada qada sama sekali. Jadi kalau tidak sholat Id, ya udah tidak usah sholat begitu. Nah ini diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ada banyak tata cara mengqadha sholat Id ya, silahkan. Mungkin ini di mazhab Syafi'i ini pendapat yang ya bagus juga ya. Maksudnya kita pakai pendapat Syafi'i saja lah. Qadanya sebagaimana qadanya sholat Id pada umumnya. Dan adapun kalau yang memang tidak mau mengqadha ya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi kita tidak perlu menyalahkan sekiranya ada orang yang berbeda. Itu saja mungkin.